Ah, Claire. Tiffany. Mi bella. Terima kasih. Terima kasih. Halo Cinephile, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain film Minions. Smash them! All troops deployed. Treachery has too many faces. Bukan yang ini ya tuh Bang Cimot, tapi Minion temennya Cyclops yang matanya satu. Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Di awal film, kita diceritakan sekelompok suku Minion yang sudah ada di bumi ini sejak dahulu kala. Mereka semua berbeda-beda, akan tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari majikan atau bos yang paling keji, lalu melayaninya. Seperti dinosaurus ini, mereka semua melayani dinosaurus sampai bahagia banget nih. Namun masalahnya, mereka semua iseng, rese, dan bodoh banget. Ada aja dah tuh ulah-ulahnya, sampai-sampai ngebuat majikannya mati karena keisengan mereka. Gak cuma sampai di dinosaurus, mereka juga nyari majikan lagi. Sampai di abad batu, mereka ketemu spesies baru yaitu manusia. Para Minions itu menjadikan manusia sebagai majikan barunya. Tapi lagi-lagi karena kecerobohan dan kebodohan Minions, mereka ngebuat manusia jadi dimakan beruang guys. Mereka tetap lanjutin mencari bos barunya. Banyak banget deh mereka ganti-ganti bos. Ada kerajaan Mesir kuno, vampir, dan ada pasukan perang. Wah gokil sih ini Minions sepanjang umur banget. Akhirnya mereka semua melanjutkan perjalanannya dengan pasrah banget ya kelihatannya. Pas lagi pasrah-pasrahnya nih, mereka semua malah nemu tempat yang aman dan nyaman. Sehingga mereka semua menetap dan tinggal di sana. Gak bertahan lama, mereka semua bosen sama hidupnya yang gitu-gitu aja. Udah kagak punya majikan, tujuan hidup pun gak jelas kemana arahnya. Tuh Minions aja bosen loh, masa kalian yang gitu-gitu aja gak bosen-bosen apa? Canda bosen. Tiba-tiba di sana ada satu Minions bernama Kevin yang ngasih harapan pada mereka semua. Di sana Kevin ngajakin siapapun yang mau ikut sama dia keluar gua, mencari majikan baru lagi buat suku Minions. Awalnya mereka semua nggak ada yang mau nih. Tiba-tiba ada Bob yang menawarkan dirinya, dan Stuart yang nggak tahu apa-apa tapi diisengin nih buat nunjuk sama teman-temannya. Dengan penuh harap, mereka bertiga pun akhirnya pergi, meninggalkan gua dan mencari majikan baru. Bye-bye. And they were off to find their new boss. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, di perahu Stuart kelihatan lapar banget. Begitu juga sama Bob. Di sana mereka berdua ngeliatin Kevin udah kayak pisang. Saat sedang rusuh di perahu, nggak ada yang sadar nih kalau mereka bertiga ternyata udah sampai di New York aja nih guys. Pas mereka lagi jalan, mereka semua nemu jemuran nggak tahu tuh jemuran siapa. Yang kemudian dengan lancangnya mereka ambil dan memakainya. Iseng parah emang ya. Dan mereka bertiga pun melanjutkan perjalanannya menelusuri seluruh kota New York. Tanpa disengaja, mereka semua masuk ke sebuah mall. Mereka semua nggak ada yang tahu kalau mall itu ternyata mau tutup nih. Yang akhirnya ngebuat mereka semua kejebak di dalam mall. Bukannya panik, mereka semua malah rebahan dan nonton TV seenak jidat. Tiba-tiba saluran TV berganti dan memberitahu jika ada acara perkumpulan para penjahat yang dipimpin oleh Scarlet Overkill, yaitu penjahat wanita yang sangat cerdas dan jahat. Nah, acara itu bertempat di Villain Con. Mereka bertiga yang melihat informasi tersebut akhirnya langsung pergi dan mencari tempat bernama Villain Con.
Tanpa disengaja, saat mereka semua sedang mencari tumpangan buat ke Orlando, mereka bertiga bertemu dengan keluarga Nelson yang memberi mereka tumpangan. Tanpa diketahui para minions, seluruh keluarga Nelson ternyata adalah perampok. Setelah selesai merampok bank, mobil mereka pun dikejar-kejar oleh polisi. Beruntung, Kevin dan Stuart berhasil membasuka penyimpanan air di pinggir jalan, yang akhirnya membuat mobil polisi bertabrakan. Melihat para minions yang berhasil menyelamatkannya, keluarga Nelson langsung beranggapan jika para minions itu adalah penjahat seperti mereka yang akan pergi ke Villain-Con. Akhirnya mereka semua sampai nih di Villain-Con, tempat berkumpulnya para penjahat. Karena mereka memiliki tujuan yang berbeda, para minions dan keluarga Nelson pun berpisah. Di sana, minions berjalan mencari Scarlet Overkill. Akhirnya para minions itu pun menemukan Scarlet dan menontonnya dengan sangat kagum. Di atas panggung, Scarlet memberitahu pada para penonton jika dirinya membutuhkan anak buah untuk menjadi rekan kerjanya. Namun ada syaratnya nih, yaitu Scarlet menyuruh semua penonton yang berminat jadi anak buahnya harus bisa mengambil perhiasan yang ada di tangan Scarlet sekarang. Lalu semua orang pun berlomba-lomba untuk mendapatkan perhiasannya, termasuk para minions. Karena ikut-ikutan rusuh, tanpa disengaja Bob menelan perhiasan tersebut yang membuat Scarlet menjadikan mereka bertiga anak buahnya. Kemudian minions bersama Scarlet pun langsung pergi ke Inggris dan tinggal di rumah Scarlet. Di sisi lain, kita diperlihatkan para minions yang berada di gua. Mereka semua yang merasa bosan akhirnya kegirangan senang karena mendapat majikan baru. Belum aja lama mereka bahagia, mereka semua malah bikin ulah lagi nih yang membunuh majikannya. Membuat mereka semua harus pergi dari tempatnya yang udah dibangun sama mereka sendiri. Scene pun kembali ke mereka yang sudah sampai di tempat tinggal Scarlet. Di sana Scarlet memperkenalkan suaminya yang bernama Herb kepada mereka semua dan mengajak mereka untuk mencuri mahkota Ratu Elizabeth. Herb juga membagikan senjata uniknya kepada mereka semua nih untuk menjalankan misi tersebut. Akhirnya mereka bertiga pun berangkat ke Menara London untuk mencuri mahkota Ratu Elizabeth. Saat hampir mendapatkan mahkota Ratu Elizabeth, di sana ada seorang penjaga yang cukup merepotkan mereka. Penjaga itu berhasil membuat kerepotan, sehingga mahkota itu dibawa oleh Ratu Elizabeth. Oleh karena itu pun mereka bertiga mengejar Ratu Elizabeth deh. Namun sayang sekali, usaha mereka sia-sia. Minions bersama Ratu Elizabeth menabrak pohon, yang sontak Ratu Elizabeth menyuruh polisi untuk menangkap mereka semua. Di saat mereka sudah tertangkap polisi, Bob berhasil menarik pedang mitos yang tertancap. Nah, di Inggris ada peraturan, siapapun yang berhasil menarik pedang tersebut, maka dia akan langsung diangkat menjadi raja. Semua orang yang melihat Bob pun terkejut dan langsung menjadikan Bob sebagai raja baru hingga disiarkan di TV. Namun Scarlet yang melihat kejadian itu langsung marah dan pergi menyusul mereka menggunakan pesawatnya yang unik. Pindah ke suku Minions yang sedang pergi meninggalkan guanya hingga melewati beberapa negara.
Di istana, semua warga merayakan raja baru Inggris, yaitu Bob. Mereka pun bersenang-senang di istana barunya. Belum lama bersenang-senang, di sana datang Scarlet dan Herb marah-marah pada mereka karena merasa mereka telah dihianati. Namun di sana Bob malah menyerahkan mahkotanya kepada Scarlet yang membuat Scarlet menjadi ratu baru di Inggris. Tapi bukannya berterima kasih, Scarlet malah mengurung mereka semua dalam penjara bersama Herb yang akan menyiksanya. Tapi nih, bukannya merasa disiksa oleh Herb, mereka semua malah bersenang-senang pas disiksa oleh Herb. Karena dirasa menyiksa minion itu sia-sia, Herb pun pergi meninggalkan mereka. Di dalam penjara, mereka menemukan lubang saluran yang membuat mereka bisa bebas dan mencari Scarlet untuk meminta maaf. Di saat Scarlet ingin dilantik menjadi ratu yang baru, pas banget nih para minion sudah berada di atas gereja. Nah, di balik niat baik mereka untuk meminta maaf pada Scarlet, Bob dan Stuart malah ngejatuhin lampu di atas Scarlet yang ngebuat orang-orang di sana marah dan berpikiran jika minion akan membunuh Scarlet. Kemudian para penjahat yang hadir di sana pun disuruh Scarlet untuk menangkap dan membunuh minion. Akhirnya Bob dan Stuart pun tertangkap oleh para penjahat yang mengejarnya dan hanya menyisakan Kevin yang masuk ke dalam bar. Nah, di dalam sana dia mendapat kabar kalau teman-temannya udah pada ketangkap oleh Scarlet. Kevin pun pergi ke rumah Scarlet lalu mengambil semua senjata untuk melawan para penjahat. Nah, baru aja mau pergi dari rumah Scarlet, udah banyak banget nih para penjahat yang menghadang Kevin di depan pintu. Terus saking paniknya Kevin, ia masuk ke dalam ruangan senjata rahasia. Nah, di sana dia mencet-mencet tombol sembarangan nih, yang malah ngebuat senjata rahasia itu aktif dan ngebuat Kevin jadi raksasa. Di sana Kevin yang menjadi raksasa langsung pergi menuju istana, menyelamatkan teman-temannya yang mau dibunuh sama Scarlet. Melihat Kevin yang berhasil menyelamatkan teman-temannya, di sana Scarlet pun marah dan langsung menyerang Kevin. Di sisi lain, kita diperlihatkan para suku minions yang sudah sampai di Inggris dan bertemu dengan mereka. Melihat suku minions yang begitu banyak, Scarlet hendak menyerang para minion itu. Namun saat akan menyerang, beruntung ada Kevin yang langsung memukulnya hingga terpental jauh. Akhirnya Bob dan Stuart kembali berkumpul bersama suku minion. Kevin pun sangat senang melihat sukunya yang berhasil menyusul mereka. Baru aja bahagia karena teman-temannya datang, di sana Scarlet ternyata masih hidup dan langsung terbang menyerang Kevin bersama suku minions. Di sana Kevin juga berhasil menangkap Scarlet yang akan kabur. Kemudian mereka berdua pun meledak bersama di atas langit. Melihat pengorbanan Kevin, para suku minions akhirnya bersedih dan menangis karena Kevin telah meledak. Tiba-tiba Kevin pun terbang di atas mereka dan kembali berkumpul bersama suku minions. Esoknya mereka semua diundang oleh Ratu Elizabeth di Istana London untuk menyambut kedatangan minions dan memberikan hadiah kepada Bob, Kevin, dan Stuart. Terima kasih, terima kasih. Snow globe. Globe? From here on out, you are Sir Kevin. Warga Inggris pun akhirnya merayakan kedatangan minions dan hidup lebih baik lagi. Namun sayang sekali, saat sedang merayakan akan kedatangan minions, tiba-tiba mahkota Ratu Elizabeth dicuri oleh Scarlet dan suaminya yang ternyata masih hidup juga. Saat mereka berdua kabur, ternyata di sana ada penjahat baru yang menembak Scarlet bersama suaminya menjadi es, lalu mengambil mahkota Ratu Elizabeth dari genggaman Scarlet. Nah, para minion malah senang melihat kejadian itu, lalu mengejar penjahat baru dan menjadikan penjahat baru itu sebagai majikannya yang keji. Kalian pasti tahu dong siapa dia?
Yaps, dia adalah Gru sewaktu kecil. Kemudian film pun selesai. Di credit scene, kita diperlihatkan dengan potongan-potongan jika para minion sekarang mengikuti majikan barunya. Wah, gokil sih ini minions. Dari dulu makhluk hidup berupa sel-sel hingga berevolusi sampai sekarang, mereka masih hidup juga. Udah kayak definisi panjang umur hidup abadi selamanya dah. By the way, minions kan kelihatannya nggak bisa mati nih. Kalau diadu sama Rabbit, siapa yang akan menang ya soal tes ketahanan diri? Coba dong komen-komen kamu di tim mana? Nah, Movie Rastis memberi skor 7/4 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Kalau menurut kalian yang udah pernah nonton film ini gimana? Coba dong tulis juga mau kasih skor berapa. Dan terakhir, Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.